Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Kesa Sapapatia. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang dynamic routing. Pada materi ini, kita akan mempelajari konsep dasar dynamic routing, jenis-jenis protokol routing, cara kerja RIP sebagai salah satu protokol dynamic routing, serta melakukan implementasi konfigurasi menggunakan aplikasi Cisco Packet Tracer. Sebelum masuk ke tahap praktik, kita akan memahami terlebih dahulu konsep dasar dari dynamic routing agar proses konfigurasi dapat lebih mudah dipahami. Dynamic routing merupakan salah satu metode yang digunakan dalam jaringan komputer untuk menentukan jalur pengiriman data dari satu jaringan menuju jaringan lainnya. Berbeda dengan static routing yang harus dikonfigurasi secara manual, dynamic routing memungkinkan router untuk bertukar informasi secara otomatis sehingga router dapat menentukan jalur terbaik berdasarkan informasi yang diterima dari router lain. Pada materi ini, saya akan menggunakan protokol RIP atau Routing Information Protocol sebagai contoh implementasi dynamic routing pada Cisco Packet Tracer. Dynamic routing adalah metode routing yang memungkinkan router untuk membuat dan memperbarui tabel routing secara otomatis menggunakan sebuah protokol routing. Dalam jaringan komputer, router memiliki tugas utama yaitu meneruskan paket data menuju jaringan tujuan. Agar router mengetahui arah tujuan tersebut, router membutuhkan tabel routing. Pada dynamic routing, tabel routing tidak dibuat seluruhnya secara manual, tetapi router akan saling bertukar informasi mengenai jaringan yang mereka ketahui. Contohnya, ketika terdapat jaringan baru yang terhubung ke salah satu router, router lain dapat mengetahui keberadaan jaringan tersebut melalui proses pertukaran informasi routing. Oleh karena itu, dynamic routing banyak digunakan pada jaringan yang memiliki banyak router karena lebih mudah dikelola dan dapat menyesuaikan perubahan jaringan secara otomatis. Sebelum memahami dynamic routing lebih jauh, kita perlu mengetahui perbedaannya dengan static routing. Pada static routing, administrator jaringan harus memasukkan setiap jalur atau rute secara manual ke dalam router. Cara ini memiliki kelebihan yaitu konfigurasi lebih sederhana dan kontrol terhadap jalur lebih besar. Namun, jika jumlah jaringan semakin banyak, administrator akan mengalami kesulitan karena harus mengatur setiap rute satu persatu. Sedangkan pada dynamic routing, router dapat bertukar informasi routing secara otomatis menggunakan protokol tertentu. Sebagai contoh, jika terdapat perubahan jalur jaringan atau salah satu jalur mengalami gangguan, router dynamic routing dapat mencari dan menggunakan jalur alternatif tanpa harus dikonfigurasi ulang secara manual. Jadi, static routing lebih cocok digunakan untuk jaringan kecil dan sederhana, sedangkan dynamic routing lebih cocok digunakan pada jaringan yang lebih besar dan berkembang. Dalam dynamic routing terdapat beberapa protokol yang memiliki cara kerja dan penggunaan yang berbeda-beda. Yang pertama adalah RIP atau Routing Information Protocol. RIP merupakan protokol routing sederhana yang menggunakan jumlah hop sebagai acuan dalam menentukan jalur terbaik. Karena mudah dikonfigurasi, RIP sering digunakan untuk pembelajaran dasar routing. Yang kedua adalah OSPF atau Open Shortest Path First. OSPF menggunakan algoritma link state yang dapat menentukan jalur tercepat berdasarkan kondisi jaringan. Protokol ini lebih efisien dibandingkan RIP dan banyak digunakan pada jaringan menengah hingga besar. Selanjutnya terdapat EIGRP atau Enhanced Interior Gateway Routing Protocol. EIGRP merupakan protokol yang dikembangkan oleh Cisco yang memiliki kemampuan konvergensi cepat dan performa yang baik pada perangkat Cisco. Terakhir ada BGP atau Border Gateway Protocol. BGP digunakan dalam skala yang sangat besar seperti komunikasi antar jaringan internet atau antar penyedia layanan internet.
Pada praktikum kali ini, saya menggunakan RIP versi 2 karena memiliki konfigurasi yang lebih sederhana sehingga mudah dipahami untuk mempelajari konsep dasar dynamic routing. RIP atau Routing Information Protocol adalah salah satu protokol dynamic routing yang menggunakan metode distance vector. Distance vector berarti router menentukan jalur terbaik berdasarkan jarak atau jumlah lompatan yang harus dilewati oleh paket data untuk mencapai tujuan. Dalam RIP, jarak tersebut dihitung berdasarkan jumlah hop. Setiap router yang dilewati oleh paket data akan dihitung sebagai satu hop. Contohnya, jika sebuah jaringan dapat dicapai melalui 2 router, maka jumlah hopnya adalah 2. RIP memiliki batas maksimal yaitu 15 hop. Jika sebuah tujuan membutuhkan lebih dari 15 hop, maka jaringan tersebut dianggap tidak dapat dijangkau. Selain itu, RIP akan mengirimkan pembaruan informasi routing secara berkala setiap 30 detik agar setiap router memiliki informasi jaringan terbaru. Pada praktikum ini digunakan RIP v2 karena sudah mendukung penggunaan subnet mask dan lebih fleksibel dibandingkan RIP versi sebelumnya. Setelah memahami pengertian RIP, selanjutnya kita akan membahas bagaimana cara kerja dari protokol RIP. Pada awalnya, setiap router hanya mengetahui jaringan yang terhubung langsung dengan dirinya sendiri. Router belum mengetahui jaringan lain yang berada di luar koneksinya langsung. Agar router dapat mengetahui jaringan lain, setiap router akan saling bertukar informasi routing menggunakan protokol RIP. Proses pertukaran informasi ini dilakukan secara berkala. Router akan mengirimkan informasi mengenai jaringan yang diketahuinya kepada router tetangga. Setelah menerima informasi tersebut, router akan memperbarui tabel routing dan menentukan jalur terbaik berdasarkan jumlah hop paling sedikit. Sebagai contoh, jika router 1 terhubung dengan jaringan A dan router 2 terhubung dengan jaringan B, maka melalui RIP, router 1 dapat mengetahui bahwa jaringan B dapat dicapai melalui router 2. Jika terjadi perubahan pada jaringan, seperti jalur mengalami gangguan, RIP akan membantu router mencari informasi jalur baru agar komunikasi tetap dapat berjalan. Dengan cara kerja tersebut, administrator jaringan tidak perlu memasukkan setiap rute secara manual karena proses pembaruan dilakukan secara otomatis oleh router. Pada praktik dynamic routing ini, saya menggunakan sebuah topologi sederhana yang terdiri dari 2 router dan 2 komputer. Router pertama yaitu R1 akan terhubung dengan PC0 menggunakan jaringan 192.168.10.0/24. Sedangkan router kedua yaitu R2 akan terhubung dengan PC1 menggunakan jaringan 192.168.20.0/24. Kedua router tersebut akan dihubungkan menggunakan kabel serial dengan jaringan 10.10.10.0/30. Tujuan dari pembuatan topologi ini adalah agar kedua jaringan yang berbeda dapat saling berkomunikasi melalui proses routing. Tanpa adanya konfigurasi routing, PC0 hanya dapat berkomunikasi dengan perangkat yang masih berada dalam jaringan yang sama. Begitu juga dengan PC1. Oleh karena itu, kita membutuhkan dynamic routing agar router R1 dan router R2 dapat saling bertukar informasi mengenai jaringan yang mereka miliki. Sebelum melakukan konfigurasi dynamic routing, langkah pertama yang harus dilakukan adalah memberikan alamat IP pada setiap perangkat. IP address berfungsi sebagai alamat identitas setiap perangkat dalam jaringan agar perangkat dapat saling mengenali dan berkomunikasi. Pada router R1, interface fast Ethernet digunakan untuk menghubungkan router dengan PC0 menggunakan IP address 192.168.10.1. Kemudian, interface serial pada R1 diberikan IP address 10.10.10.1 sebagai jalur komunikasi menuju router 2. Pada router R2, interface serial diberikan IP address 10.10.10.2, sedangkan interface fast Ethernet diberikan IP address 192.168.20.1 untuk terhubung dengan PC1. Selain router, setiap PC juga harus diberikan IP address dan default gateway.
Default Gateway berfungsi sebagai pintu keluar bagi komputer ketika ingin mengirim data menuju jaringan yang berbeda. Setelah seluruh perangkat memiliki IP address yang sesuai, barulah proses konfigurasi routing dapat dilakukan. Setelah konfigurasi IP address selesai, tahap berikutnya adalah mengaktifkan protokol RIP pada kedua router. Untuk mengaktifkan RIP, kita masuk ke mode konfigurasi router menggunakan perintah router RIP. Kemudian, kita menggunakan perintah version 2 untuk mengaktifkan RIP versi 2. RIP versi 2 digunakan karena memiliki beberapa peningkatan dibandingkan versi sebelumnya. Salah satunya yaitu mendukung penggunaan subnet mask sehingga lebih sesuai dengan jaringan modern. Selanjutnya, terdapat perintah No Auto Summary. Perintah ini digunakan agar router tidak melakukan penyederhanaan jaringan secara otomatis. Dengan menonaktifkan auto summary, informasi jaringan yang dikirimkan akan lebih sesuai dengan konfigurasi yang telah dibuat. Setelah itu, kita memasukkan jaringan yang terhubung langsung dengan router menggunakan perintah network. Contohnya, pada router R1, kita memasukkan jaringan 192.168.10.0 dan 10.10.10.0 karena kedua jaringan tersebut terhubung langsung dengan router R1. Dengan konfigurasi tersebut, router akan mulai bertukar informasi routing dengan router lainnya. Pada tahap ini, kita akan melakukan implementasi dynamic routing menggunakan aplikasi Cisco Packet Tracer. Langkah pertama adalah membuat topologi sesuai dengan rancangan yang telah dijelaskan sebelumnya. Setelah perangkat ditambahkan, kita menghubungkan router dan PC menggunakan jenis kabel yang sesuai. Kemudian, kita melakukan konfigurasi IP address pada setiap interface router dan komputer. Setelah semua alamat IP sudah dikonfigurasi, langkah berikutnya adalah mengaktifkan RIP versi 2 pada kedua router agar kedua router dapat bertukar informasi mengenai jaringan yang tersedia. Setelah konfigurasi selesai, kita akan melakukan proses verifikasi menggunakan perintah pada CLI router untuk memastikan RIP sudah berjalan dengan benar. Tahap terakhir adalah melakukan pengujian koneksi menggunakan perintah ping dari satu komputer ke komputer lainnya. Jika ping berhasil, maka dapat disimpulkan bahwa dynamic routing telah berhasil menghubungkan kedua jaringan yang berbeda. Setelah seluruh konfigurasi dynamic routing selesai dilakukan, langkah berikutnya adalah melakukan verifikasi untuk memastikan bahwa konfigurasi telah berjalan dengan benar. Pada tahap ini, kita menggunakan perintah show IP route pada CLI router. Perintah tersebut digunakan untuk melihat tabel routing yang dimiliki oleh router. Tabel routing berisi informasi mengenai jaringan tujuan dan jalur yang digunakan untuk mencapai jaringan tersebut. Jika konfigurasi RIP berhasil, maka akan muncul kode huruf R pada tabel routing. Huruf tersebut menunjukkan bahwa jaringan tersebut dipelajari melalui protokol RIP. Selain itu, kita juga dapat menggunakan perintah show IP protocol untuk melihat informasi mengenai protokol routing yang sedang aktif pada router. Dengan melakukan verifikasi ini, kita dapat memastikan bahwa router R1 dan router R2 sudah berhasil bertukar informasi routing sebelum melakukan pengujian koneksi. Setelah proses verifikasi berhasil, tahap selanjutnya adalah melakukan pengujian koneksi antar jaringan. Pengujian dilakukan menggunakan perintah ping yang berfungsi untuk mengirimkan paket data kecil dari satu perangkat ke perangkat tujuan untuk mengetahui apakah komunikasi berhasil dilakukan. Pada praktik ini, pengujian dilakukan dari PC 0 yang berada pada jaringan 192.168.10.0/24 menuju PC 1 yang berada pada jaringan 192.168.20.0/24. Jika hasil ping menunjukkan pesan reply, berarti paket data berhasil melewati router dan sampai ke tujuan. Hal ini membuktikan bahwa konfigurasi dynamic routing menggunakan RIP telah berhasil, karena kedua jaringan yang berbeda dapat saling berkomunikasi tanpa harus menambahkan rute secara manual. Setelah memahami konsep, cara kerja, dan langkah konfigurasi dynamic routing, selanjutnya saya akan melakukan praktik implementasi menggunakan aplikasi Cisco Packet Tracer.
Pada tahap pertama, saya membuat topologi jaringan yang terdiri dari dua router yaitu R1 dan R2, serta dua komputer yaitu PC0 dan PC1. Kedua router dihubungkan menggunakan kabel serial DCE sebagai jalur komunikasi antar router. Masing-masing PC dihubungkan ke router menggunakan kabel strike. Topologi ini dibuat untuk mensimulasikan dua jaringan berbeda yang membutuhkan proses routing agar dapat saling terhubung. Pertama, saya akan melakukan konfigurasi pada router R1. Saya masuk ke mode privilege menggunakan perintah enable. Kemudian masuk ke mode konfigurasi dengan perintah konfigurasi terminal. Karena router yang saya gunakan tipe router PT, interface yang tersedia adalah Gigabit Ethernet 0/0. Perintah interface Gigabit Ethernet 0/0 digunakan untuk memilih interface yang terhubung ke PC0. Perintah IP address digunakan untuk memberikan alamat IP pada interface tersebut. Perintah no shutdown digunakan untuk mengaktifkan interface agar dapat digunakan. Sebelum ini, pastikan sudah pasang modul WIC21 di tab physical agar muncul port serial. Pada interface serial ini diberikan alamat IP 10.10.10.1. Perintah clock rate digunakan pada sisi router yang berperan sebagai DCE. Perintah no shutdown untuk mengaktifkan interface serial. Setelah konfigurasi interface selesai, saya mengaktifkan RIP versi 2. Kemudian, saya memasukkan jaringan yang terhubung langsung dengan router R1. Langkahnya sama seperti router R1.
Pada router R2, saya memasukkan jaringan serial 10.10.10.0 dan jaringan lokal 192.168.20.0 agar dapat bertukar informasi routing dengan router R1. Sekarang saya akan konfigurasi IP pada kedua PC. PC 0 IP-nya adalah 192.168.10.2. Subnet mask 255.255.255.0 dan default gateway 192.168.10.1. PC 1 IP address-nya adalah 192.168.20.2. Subnet mask 255.255.255.0 dan gateway 192.168.20.1. Setelah konfigurasi selesai, saya akan melakukan verifikasi. Show IP interface brief. Semua interface harus off. Kedua, show IP route. Harus muncul kode R. Kode R ini berarti RIP sudah berjalan. Terakhir, show IP protokol. Nah, ini untuk memastikan RIP versi 2 aktif. Tahap terakhir, melakukan pengujian koneksi. Saya melakukan ping 192.168.20.2 dari PC 0. Jika muncul pesan reply, maka koneksi berhasil dan kedua jaringan telah dapat berkomunikasi melalui dynamic routing RIP. Berdasarkan hasil praktik yang telah dilakukan, konfigurasi dynamic routing menggunakan protokol RIP berhasil diterapkan. Router R1 dan router R2 berhasil melakukan pertukaran informasi routing secara otomatis. Hasil pengujian ping juga menunjukkan bahwa PC 0 dan PC 1 dapat saling berkomunikasi meskipun berada pada jaringan yang berbeda.
Hal ini membuktikan bahwa dynamic routing dapat membantu menghubungkan beberapa jaringan tanpa harus melakukan konfigurasi rute secara manual. Dari pembelajaran dan praktik yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa dynamic routing merupakan metode routing yang memungkinkan router bertukar informasi jaringan secara otomatis. Protokol RIP menjadi salah satu contoh dynamic routing yang mudah dipahami karena menggunakan konsep jumlah hop dalam menentukan jalur terbaik. Dengan menggunakan dynamic routing, pengelolaan jaringan menjadi lebih mudah, terutama ketika jumlah jaringan semakin besar dan sering mengalami perubahan. Demikian penjelasan mengenai dynamic routing menggunakan protokol RIP serta implementasinya menggunakan Cisco Packet Tracer. Melalui materi ini, kita dapat memahami bagaimana router dapat saling bertukar informasi dan menentukan jalur komunikasi secara otomatis. Terima kasih atas perhatian Bapak atau Ibu dan teman-teman. Saya Kesa Sapapatia pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.